Halo Baraya Kabar Priangan, dalam memeriahkan semarak Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79 tahun, tepatnya hari ini, Sabtu 17 Agustus 2024, perkenalkan nama saya Tina Mustika Sari, siswa PKL dari Kabar Priangan, akan mengajak teman-teman untuk menemani dan melihat bagaimana keseruan liburan saya di salah satu wisata yang ada di kota Tasikmalaya, yaitu Situ Gede. Tanpa berlama-lama, yuk ikuti perjalanan saya menuju ke lokasi wisata tersebut. Oke Baraya, saat ini saya sudah sampai di lokasi wisata Situ Gede. Bisa kita lihat keadaan sekitar di lokasi wisata Situ Gede ini dan ada apa aja sih spot-spot yang ada di sini. Setelah kita masuk ke gerbang utama, kita bisa langsung melihat-lihat dan mengunjungi camping area. Camping area ini selalu dipakai untuk camping entah itu anak muda ataupun anak sekolah ketika pramuka. Baraya Kabar Priangan, saat ini saya sedang bersama dengan Kak Deni, salah satu pengunjung yang ada di Situ Gede. Kak izin bertanya. Ya, boleh. Kalau boleh tahu tujuan kakak apa sih ke sini? Tujuan ke sini mah cuman buat hiburan, menghilangkan rasa penat gitulah. Ya. Jadi datang ke wisata Situ Gede. Kesan kakak waktu datang ke sini gimana? Kesan saya itu kalau kesini tuh satu ada budaya ziarahnya ya, di situ kan ada makam keramat yang prabudidaya. Yang keduanya mungkin apa tuh makan ikan bakar terus sampai naik perahu di sini kan perkenalnya itu. Terus kakak kesini udah berapa kali? Kalau kesini mah nggak bisa dihitung ya, cuman kalau saya kan masih dari daerah Tasikmalaya. Ini kan wisata mungkin ada di posisinya di tengah kota lah, jadi terjangkau. Jadi ke sini tuh mungkin bisa dihitung sebulan sekali lah gitu. Oke. Udah, terima kasih. Sama-sama. Makin siang suasana di Situ Gede ini makin ramai terlihat. Beberapa pengunjung berdatangan untuk berwisata ke Situ Gede. Lihat Baraya, di Situ Gede ini juga tersedia wahana air loh. Kalian bisa menaiki perahu untuk berkeliling di tengah-tengah danau Situ Gede ini.
Oke Baraya, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Dedin, salah satu pengelola yang ada di Situ Gede ini. Bapak, tadi kan saya sudah mengelilingi beberapa spot-spot yang ada di sini. Iya, Memang indah dan sesuai dengan ekspektasi. Oke, untuk pengunjung yang ada di Situ Gede ini, apakah setiap hari ramai atau memang tidak tertentu? kalau pengunjung kebetulan ada hari-hari tertentu. Ya. Misalkan kalau hari Senin sampai Jumat agak sepi, Oke. kecuali weekend Sabtu Minggu ya, ada lah gitu. Untuk harga tiket masuknya Bapak berapa? Tiket masuk 5.000 per orang. Oke. Untuk dari pengelolanya sendiri, apakah ada strategi untuk memasarkan Situ Gede ini agar lebih banyak dikunjungi? Kalau strategi sih mungkin alhamdulillah para pengunjung lewat media sosial, Oh, lewat iya. TikTok. Jadi lumayan membantu lah buat mengekspor Situ Gede gitu. Oke. Untuk fasilitasnya, apakah ada yang berbayar atau gratis? Kalau fasilitas mungkin berbayar semua seperti perahu, Oh iya. rakit, mancing mungkin itu berbayar. Mungkin kalau kecuali tiket masuk mau jogging track ya itu cuman tiket masuknya aja. Oke. Kalau ini kan saya dengar-dengar nih di Situ Gede ini ada makam ya Pak yang bersejarah. Ya kebetulan di sini ada makam sejarah Eyang Prabu Adilaya, letaknya di sebelah sana itu. Oh iya. Nanti kalau mau ke sana naik perahu. Oke. Naik Kalau perahu. lebih detail tentang sejarah mungkin di sini ada pekuncian di dalam. Oke. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Infonya. Nah, Baraya, saya penasaran nih terkait dengan makam yang ada di Situ Gede ini. Yuk kita kunjungi. Dalam perjalanan kami menuju ke makam sejarah tersebut, kami menaiki perahu untuk menyeberang di tengah-tengah danau. Karena makam tersebut letaknya di pulau kecil di tengah-tengah Situ Gede. Oke, Baraya Kabar Priangan. Kebetulan saya sedang bersama dengan Bapak Kuncen atau juru kunci di makam Prabu Dilaya ini yang ada di Situ Gede. Bapak izin bertanya, Ya silakan. kalau boleh tahu, Bapak bisa ceritakan pengalaman Bapak menjadi juru kunci di sini? Oh, sebetulnya juru kunci itu kan dulunya bapak saya gitu dulunya. Berhubung bapak saya udah nggak ada sekarang, nah baru saya dipanggil ada perkumpulan juru kunci se-Jawa Barat dari Panjalu. Nah ternyata yang dibawa ke sana adalah saya sebagai pengganti juru kunci di sini gitu. Bahkan sudah ada apa tuh piagam, piagam, Ya. bahkan sertifikatnya ada. Nah, dari 2005, 2005. Ya. Lama ya Pak. 2005. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana asal muasal almarhum bisa dimakamkan di sini? Oh, jadi begini menurut sejarah. Jadi yang Prabu ini mempunyai 2 istri Ya. yang dinamakan Nikondangapa, yang satu lagi Nimas Siliwati. Gitu. Nah, kenapa wafatnya ada di sini? Karena
beliau itu lagi menuntut ilmu dan tidak pulang-pulang mungkin itu, tidak pulang ke rumah. Maka si istri-istrinya itu mencari kemana. Bahkan si istri yang tua mah itu udah tahu bahwa yang Prabu itu suka keluar malam berkelana gitu. Yang belum tahu tuh hanya istri yang muda itu, entah kemananya. Nah, maka dari itu lama kelamaan si yang muda itu mengajak yang tua untuk mencarinya, mencari suaminya. Nah, maka beliau itu berangkat berdua mencari suaminya, mungkin bulan-bulan atau ya berhari-hari. Nah, maka itu pas ketemu beliau itu dari Tasik lagi tidur karena mungkin kelelahan. Nah, di situ jadi si istri yang tua itu merasa kaget. Kelakuan yang mudanya itu awalnya suruh ikut mencari, bergabung, akhirnya sudah ketemu bahkan dibokong pakai senjata gitu sama istri yang muda. Dibokong pakai senjata, pedang tembus dari belakang, tembus ke dadanya, dan di situ mencucurkan darah sampai sebanyak mungkin darah yang Prabu itu. Nah, saking banyaknya darah itu, maka sekarang daerah itu dinamakan Ciberung. Nah, itu situ Ciberung itu dulunya itu darahnya yang Prabu, itu menurut sejarahnya. Nah, setelah itu, setelah wafat, lalu itu kebingungan gitu, mau dibawa kemana, karena takut kan sama orang Sumedang. Kan dulunya dari Sumedang Larang itu, asal-masalnya. Lalu itu putra mahkota gitu, Sumedang. Nah, beliau itu kebingungan mau dibawa kemana, supaya aman, supaya tidak diketahui. Karena beliau sudah melakukan pembunuhan. Nah, akhirnya beliau itu berjalan dan memakai kain sarung, lalu yang Prabu itu dimasukkan ke sarung, lalu dibawa bertiga sama pengawalnya itu yang sagolong, pakai bambu untuk pemikul. Dari perjalanan mungkin beberapa kilometer, si bambu itu patah, yang dipakai mikulnya itu patah. Nah, beliau kebingungan karena tidak ada untuk penggantinya lagi. Nah, akhirnya beliau itu mengambil inisiatif, mengambil sebuah tanah, lalu direkatkan ke bambu supaya nyambung lagi. Akhirnya sesudah direkat sama tanah, si bambu itu nyambung lagi dan tidak patah-patah lagi gitu. Nah, ini terus sudah nyambung itu ya sekarang dinamakan kampungnya Sambong, karena Sambong itu menyambungkan bambu awalnya. Nah, yang tadi yang ngambil tanah itu dinamakan Mangkubumi. Nah, itu Mangkubumi itu ngambil tanah untuk merekat si bambu itu. Nah, sesudah selesai, lalu beliau itu pergi lagi meneruskan perjalanan karena beliau itu mungkinlah takut ketahuan gitu. Nah, akhirnya beberapa jam beristirahat sambil jongkok. Nah, di situ beliau itu bergurau sambil jongkok mau dibawa kemana. Nah, akhirnya yang tadinya jongkok itu dinamakan kampungnya Nagrong gitu. Nah, setelah selesai istirahat Nagrong jongkok gitu, lalu pergi lagi dan beberapa jam lagi beliau itu istirahat sambil diis di sana gitu, santai gitu. Nah, sekarang maka si kampungnya itu dinamakan Maniis. Nah, sesudah Maniis itu selesai, diambil namanya, nah baru beliau itu
kembali lagi untuk meneruskan perjalanan lagi. Meneruskan perjalanan menuju arus Cikunten dan rawa-rawa boleh itu dilalui, dibawa kemana yang lebih aman. Nah akhirnya sudah sampai di lokasi ini Maniis Gede. Nah ya oleh itu melihat yaitu sebuah danau yaitu ini. Nah mungkin di situ katanya, mungkin di situ aman. Nah sebelum dibawa jenazahnya ke sini, oleh itu dicari dulu ke sini apakah betul ini aman dan tidak ada makam yang lainnya gitu atau tidak. Nah ternyata sudah dilihat ke sini aman, tidak ada makam satupun. Nah maka oleh itu memutuskan untuk membawa ke sini dan akhirnya dimakamkan di sini berdua. Enggak berdua. Ya, yang Prabu dulu gitu, yang Prabu. Nah setelah selesai dimakamkan yang Prabu, maka beliau itu bagaimana untuk merindangi supaya teduh gitu, makamnya ini. Nah akhirnya beliau itu menancapkan sebuah barang, ditancapkan ke tanah, maka timbul benih-benih kecil-kecil gitu, kayak benih padi. Nah akhirnya lama kelamaan ya seperti begini, endang. Nah ya sudah aman begini. Oleh itu karena merasa dihantui oleh orang Sumedang, tidak enak diam atau tidur gimana. Nah yang dua lagi istrinya yang tua sama pengawalnya yang Tagolong. Kata hati beliau itu kalau tidak dibunuh yang dua lagi ini pasti tembus, walaupun ini disembunyikan pasti tembus awal akhir. Nah makanya si istrinya itu nekat lagi Membunuh. ya, memberitahuan kepada istri yang tua dan yang ini dikumpulkan di sini. Mungkin tidak tahu mau mereka itu mau apa gitu, yang istri muda itu. Nah, maka menuruti yang istri tua itu berkumpul, biasa bicara. Akhirnya dibunuh lagi yang dua di sini gitu, sama istri yang muda. Akhirnya sudah wafat di sini dan dimakamkan di sini. Ya yang tuanya ini yang tua itu. Itu juga makam Pak? Ya ini makam istrinya yang tua. Kalau yang muda itu, beliau itu kan saya sudah membunuh di sini, meninggalkan tempat ini menuju Bantar, daerah Bantar. Nah, akhirnya beliau itu menetap di sana dari Bantar. Akhirnya beliau itu menghembuskan napas di sana, bertapa gitu, tidak keluar karena takut, merasa dihantui gitu. Dihantui sama ya dari Sumedang, takut ketahuan. Akhirnya beliau itu di sana, ada makamnya di Bantar, yaitu Nyimas Sakarabo, yang ini di Kondang Hapa alias Siliwati. Akhirnya di sini bertiga gitu. Itu udah meninggalkan tempat ini. Terus apakah ada banyak pengunjung yang datang ke sini? Yang jaroh Ya, yang ziarah. ya, yang jaroh ya ada. Mungkin seminggu sekali mungkin, atau tiap hari juga ada. Itu tergantung orangnya, narasinya. Oke. Kalau yang ziarah ke sini cuma ziarah aja, apa ada yang niat lain nggak Pak? Ya itu kalau menurut saya itu kalau ke sini, kalau ya dilihat sama saya gitu, kalau ke sini sama saya cuma mendoakan aja gitu. Mendoakan orang yang tadinya mungkin baik hati lah, karena beliau itu juga sebagai penyebar Islam lah dulunya gitu. Nah, iya.
apakah patut dicontoh gitu sama mungkin gitu. Mendoakan beliau kebanyakannya. Kalau kita apa-apa itu tidak tahu itu hati orang kan gimana. Iya, betul. Oke, terima kasih Bapak Iya. waktunya. Yuk kita masuk ke dalam. Terlihat sebuah makam kecil dan makam Eyang Prabu Dilaya di dalam sebuah ruangan. Oke Baraya, kesimpulannya Prabu Dilaya ini adalah salah satu tokoh Islam yang dimakamkan di Tasikmalaya, tepatnya di tengah Pulau Situgede. Oke Baraya, mungkin itu saja kegiatan terakhir sekaligus penutup konten liburan saya di Situ Gede, Kota Tasikmalaya. Terima kasih sudah menyimak. Saya Tina pamit undur diri. Sampai jumpa di konten selanjutnya.